Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallam ala nabi khairi man qad wa ala Muhammadi wa alihi wa sahbihi ahli tuqa wa ahli mut'abbidi. Bismillah kita muji kepada Allah, sholli wa sallam kepada Rasulullah. Beliaulah Nabi Syahidil Ummah Ali wa ashabi serta para ummah. Kitab ini dinamakan syair tajwid supaya kita belajar tidak sulit. Definisinya, ilmu tajwid adalah untuk mengetahui dua masalah. Masalah pertama, makharijul huruf. Yang kedua, masalah syaful huruf. Hukumnya wajib mempelajari tajwid dasar jelas dalam Al-Quranul Majid. Firman warotilil Qur'ana tartilan fi'ir amal berarti wajib hukumnya. Guna ilmu tajwid untuk pembacaan kalimat-kalimat yang di dalam Al-Quran. Tujuannya belajar tajwid itu supaya menjadi pembaca yang jitu. Artinya terjaga dari kesalahan dalam membacanya kalimat Al-Quran. Buahnya dari belajar ilmu tajwid akan dirasakan pada murid-murid, yaitu mendapat kebahagiaan berupa ridho Allah yang diharapkan. Definisi mat, memanjangkan suara dari salah satu huruf wa aya nauhiha adalah termasuk contohnya. Semoga bisa mengerti maksudnya. Pembagiannya mat menjadi 9, satu mat tobi'i, keduanya mat lain, ketiga mat badal, keempat mat iwat, kelima mat silah jangan sampai lewat. Bagian ke-6 mat wajib muttasil, bagian ke-7 mat jaiz munfasil, mat lazim bagian nomor ke-8 mat arid lisukun, nomor ke-9 mat tabi'i mempunyai definisi. Nurul ahli tajwid mat yang masih asli mat tabi'i, contohnya lafad nauhiha karena wawu jatuh setelah dhammahnya, huruf ya-nya jatuh setelahnya kasrah, huruf alif jatuh setelahnya fathah. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau 1 alif itu harus tepat. Pengertian bacaan mat lain ialah wawu atau ya mati setelah fathah dan bertemu huruf mati karena waqaf. Contoh lafad khaufun, bacanya khauf. Panjangnya mat lain itu 3 macam. Yang pertama 3 alif panjang lama, kedua panjangnya mat lain 2 alif, ketiga panjangnya cuma 1 alif. Bacaan mat badal takrifnya adalah jika huruf mat jatuh setelah hamzah. Contohnya manu menjadi amanu lafad. Jika lafad utu menjadi utu. Ketika mana menjadi imana. Ilmu sorof di tajwid juga berguna. Panjangnya mat badal cuma 1 alif. Panjangnya mat iwat juga 1 alif. Jika tanwin isim mansub diwakafkan pada alif, maka harus dipanjangkan. Dinamakan mat iwat yusran bunyinya. Yusran roknya panjang sebab diwakafkan. Panjangnya mat iwat telah disebutkan dalam bab mat bada terletak akhirnya. Pengertiannya mat silah dengan singkat ketika hak dhamir diampit harokat. Mat silah itu ada kalanya sukro, juga ada kalanya masilah kubro. Masilah qasiro sama dengan sukro, masilah tawilah sama dengan kubro. Apabila dhamir hak berjumpa hamzah maka dinamakan masilah tawilah. Innahu huwa, contoh mat silah sukro. Malahu ahlada, contohnya yang kubro. Mat silah sukro panjangnya 1 alif, kubro setengah ditambah 2 alif. Apabila huruf ma bertemu hamzah wajib mutasil jika satu kalimat. Asa'ai sia itu contoh mat wajibnya ditambah su'a itu jadinya komplit. Panjang bacaannya mat wajib mutasil itu sama dengan mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil hamzahnya terpisah panjang 2 alif ditambah setengah. Contohnya seperti lafad wala ila inni uridu wa idza du'u ila.
Jika huruf mat bertemu huruf mati, maka takrifnya mat lazim itu pasti mat lazim itu ada kalinya kilmi, ada pula kalanya mat lazim harfi, ada juga mat lazim kilmi musyakol, ada pula mat lazim harfi musyakol, ada lagi mat lazim kilmi muhafaf, yang keempat mat lazim harfi muhafaf, kelima mutakol contohnya atoma, karena ada huruf mat bertemu syaddah harfi mutsakol menurut ahli tajwid apabila huruf bertemu tasdid alif lam mim ditulis memakai kolam dengan jelas maksudnya supaya faham. Jika huruf mad bertemu dengan sukun sudah jelas muhafaf gak perlu melamun entah kilmi atau harfi sama saja kilmi muhafaf contohnya al ana saja harfi muhaffaf. Contohnya lafaz Yasin tempat pembahasannya pada huruf Yasin. Pada huruf sin baca 3 alif panjangnya mad lazim. Kalau belum ngerti tanya orang alim apabila huruf mad di awal surat. Lagi pula panjangnya 2 harokat maka mad tobi'i itulah namanya lafaz toha itu yang jadi contohnya. Jika sesudah mad dibacanya sukun karena wakaf namanya arid sukun. Contohnya ya lamuna jadi ya lamun dan contoh kafiruna jadi kafirun. Mad arid panjangnya ada 3 alif boleh 2 alif atau 1 alif. Hukumnya nun yang mati dan tanwin itu ada 4 yang masyhur juga berlaku. 4 itu idhad idgham iklab ifa huruf harki hamzah ha ho ain ghain ha nun mati dan tanwin jika bertemu huruf enam maroknya di tenggorokan maka itu bacaannya idhar namanya harus jelas untuk cara membacanya contohnya yan auna wajurufin harin tolong silahkan cari contoh yang lain idgham itu memasukkan huruf mati pada huruf kedua yang tidak mati hingga huruf jadi satu yang bertasdid baca Quran lebih afdal yang di masjid. Idgham itu ada kalanya bi guna juga ada kalanya yang bila guna nun mati dan tanwin ketika bertemu salah satu dari huruf lafadz yanmu itu harus dibaca idgham bi guna asal tidak berkumpul satu kalimat contoh lafadz fi amadin mumaddada yang tertulis di dalam surah Humaza jika satu kalimat dibaca idhar bikalimatin contoh lafad dunia anwar jika jumpa hurufnya lar wajib idgham bila gunnah jangan sampai tidak faham. Contoh lafad min ladunhu min rabbihim wa dzalikum khairul lakum rohim iklab itu bacalah tanwin dan nun mati bisa jadi seperti bunyi mim mati nun mati dan tanwin bila bertemu baca iklab hurufnya cuma satu ba contoh lafad anburika fama bima kalalayun badanna surah Huttamah nun mati dan tanwin jika berhadapan huruf 15 selain 8 maka baca saja ifa dengan benar sebab ada di antara idgham idhar contohnya min somadi wa ma'idha fikin la tanfiru fil harri kul hiya asad min solin kal fakhor. Untuk contoh yang lain cari sendiri takrif guna adalah suara dengung yang dikeluarkan dari dalam hidung huruf mim nun yang ditasdidkan wajib kamu baca guna contohnya summa jahannamu hukumnya mim mati itu ada 3 ifa idgham sudah cukup 3 jika mim mati bertemu dengan ba maka itu namanya bacaan ifa bangsa bibir itulah arti syafawi jika gabung namanya ifa syafawi contoh lafaz rabbikum bil haqqi wa malakum bima dan lafaz hum bisyukaro
Mimati jika bertemu sesamanya maka idgham shogir itulah namanya. Contohnya lafat autitum minal ilmi. Shogir itu sama dengan idgham mimin jika jumpa selainnya. Mim maka baca idhar syafawi. Hum ulaika yamsuna dan indahum au wa idza hum yankusuna amrohum wa kadza. Hukum al itu dua hitungannya. Idgham harus tuh tahulah bedanya. Al takrif berjumpa dengan salah satu huruf 14 yang menjadi satu. Di Ab'ihajjaka wa khaf akima lazimnya dibaca idghar qamariyah. Contoh lafaz la ana wal bi'ril gharar wa kal hariri wal jamili wal qarar wal wuddi wal khasyati wa fujari wal abdi wal kimati wal yashiri wal mu'minil hadi. Jumlah 14 dengan contoh tertib kalimat yang jelas. Jika jumpa huruf selain komariah maka wajib dibaca idgham syamsiyah. Contoh lafaz wan nu'mani wassaqam. Huruf syamsiyah terkumpul dalam nadam tibtum mathil rahmata fuzdif dani amda syu'adhani zultarifan lil karom. Mutamatsilain untuk dibuat nama huruf dua sifat dan muharoknya sama seperti idrib bi asrokal hajar ayat 60 surah Al-Baqarah. Jika ada dua huruf yang berbeda sama marotnya tapi beda sifatnya, Ika mutajanisain itu hukumnya. Jika kurang paham silakan bertanya. Atau mati jumpa tak atau sebaliknya. Contohnya kalau ifatun basotta. Tok mati jumpa dal ajibat dakwah. Dal mati jumpa tok contohnya wajatum. Masih ada contoh yang selain itu termasuk yalhas dalika idzalamu irkab ma'ana juga jadi contohnya. Hafalkanlah agar kamu tidak lupa. Tetapi jika marotnya berdekatan mutaqaribain itu jadi sebutan seperti kul rabbi dan alam tan lakum balrona. Semoga mudah dimengerti. Qalqalah adalah suara huruf mati salah satu dari huruf Bujadin akdamana adalah contoh pertama. Atrofa adalah contoh yang kedua. Absorihim adalah contoh ketiga. 45 Qad aflaha dan yajma'ah. Ro itu hukumnya tafhim dan tarkik jawas semua diingat. Jangan sampai lepas. Ro dibaca tebal dinamakan tafhim. Ada 5 tempat. Karohi warrohim, yakni huruf ro berdhamma atau fathah kedua ro mati ba'da dhamma fathah. Contohnya lafat wansurna atau Maryam. Contoh nomor 3 irji'u awirham, yakni ro mati jatuh setelah kasro yang tidak asli seperti dalam contoh yang keempat. Jika kasro itu asli dan setelahnya ro huruf isti'la itu sudah dirakit ada di dalam lafaz khusodau tingkit. Syaratnya harful isti'la tidak kasro. Contoh lafaz kirtosin dan lafaz firqo. Yang kelima ro mati kama berhenti 3 lagi pula sebelum ro juga mati sebelumnya lagi berharokat fathah garis miring atau berharokat dhamma. Contohnya lafaz watawasobil sobri. Untuk contoh yang dhamma lafaz as-sakur ro dibaca tipis dinamakan tarkik. Ada 4 tempat. Fahami yang torik. Yang pertama huruf ro dibaca kasro lafaz rijalun itu yang jadi contoh. Yang kedua sama dengan yang keempat di batafhim maka Anda harus cermat.
Cuma bedanya pada huruf istilah untuk tarkik selain huruf istilah. Contohnya Fir'aun dibacanya tipis jika belum tepat silakan di servis. Yang ketiga, Qadir dibacanya sukun karena wakof sebelum ro juga sukun tetapi yang bersukun harus huruf iya sebelumnya kasroh cocok dengan iya. Apabila yang bersukun selain ya, maka nomor 4 yang nggak perlu tanya. Contohnya seperti lafaz dhihij mempunyai akal makanya dhihij ada dua tempat ro dibaca jawas tarkik atau tafhim dihukumi bebas. Yang pertama ro mati di apit kasro contohnya firkin bukan contoh yang firkoh yakni istiqla yang berharokat kasro bukan istiqla yang selainnya kasro. Nomor dua istiqlanya itu mati di antaranya kasro dan ro ya mati akan tetapi ro mati karena wakof misron dinamakan wakof. Baca saktah itu slop tanpa nafas. Ada 5 tempat nurut Imam Hafaz. Contoh surat Mutaffifin balrona wa kilaman wa rokin wa min markodina. Hadama dan wajan qayyima itu di surat Qafi ayat 2 dan 1. Baca Quran apabila sampai surat dulu sampai akhir dihukumi sunnah. Baca takbir siwatnya Allahu Akbar yang artinya Allah itu Maha Akbar. Rawi jelas dari Ubay bin Ka'ab. Selesai Anas langsung baca umul kitab. Dilanjutkan awal surah Al-Baqarah sampai 5 ayat surah Al-Baqarah. Punya akal gunakan untuk berpikir apa benar limpat sebab min umbir akal limpat jangan sampai kena afat. Cari selamat banyaklah baca sholawat untuk dasar pencapaian ilmu yang luhur bisa mengerti pakai bacaan masyhur. Cukup di sini kami menyusun syair disusun dengan desanya ke silir. Semoga Allah memberikan manfaat pada keseluruhannya para umat. Sholli wasallim pada Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabat. Diakhiri dengan muji pada Allah, puji syukur ucapan Alhamdulillah.